Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas tentang bumi itu gelap tahun 2023 teman-teman. Dan hal ini korelasinya positif dengan apa yang disampaikan Presiden kita Joko Widodo dalam beberapa kesempatan ya. Bukan hanya satu kali kesempatan, bahwa kita itu harus berhati-hati di tahun 2023 teman-teman. Negara sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan hal yang sama teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang Uang Receh akan bahas, mari bersama-sama kita tonton video ini sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar kalau Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh mau memberitahu kalian apa sih yang dimaksud Pak Joko Widodo dengan bumi gelap tahun 2023. Nah, kita bahas dari resesi, teman-teman. Sepertinya resesi adalah hal atau momok mengerikan yang akan terjadi di tahun depan. Apa sih resesi? Buat kalian yang belum tahu resesi itu apa, resesi adalah di mana kondisi ekonomi negara sedang memburuk. Hal ini terlihat dari produk domestik bruto itu negatif berturut-turut selama 2 kuartal, teman-teman. Pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, apakah resesi ini sudah terjadi, teman-teman? Langsung saja kita cek beberapa negara ya teman-teman. Kita cek dulu negara dengan perekonomian paling kuat seperti Amerika Serikat. Nah, di sini Amerika Serikat sebenarnya sudah resesi sejak bulan Juni ya teman-teman. Di mana PDB Amerika Serikat atau GDP-nya itu sudah minus 1,6%. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk PDB Amerika Serikat itu minus 1,6%, dan di bulan berikutnya itu minus 0,6% teman-teman. Artinya dia sudah positif dalam keadaan resesi, di mana 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan ekonominya negatif teman-teman. Nah, kita langsung ke negara Inggris Raya. Di sini untuk Inggris itu tipis banget teman-teman. Untuk kuartal sebelumnya itu 0,8%, artinya masih positif tapi tipis banget. Dan di kuartal yang sekarang 0,2%. Nah, itu sangat korelasinya nggak bisa dibilang Inggris sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita lanjut ke China ya teman-teman. Dimana China adalah, kalian tahu sendiri, untuk China itu adalah negara dengan konsumsi terbesar karena jumlah penduduknya juga besar teman-teman. Nah, di sini untuk China sendiri tergolong masih cukup oke. Dia berada di persentase kira-kira 3,6% untuk kuartal ini. Nah, kenapa 3,6% kok terbilang mengkhawatirkan? Karena itu jauh dari forecast yang Cina tetapkan di tahun 2022 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, sampai sekarang Indonesia adalah salah satu negara yang masih paling kita bisa bilang resilient teman-teman. Atau Indonesia hampir nggak kena dampak, boleh dibilang seperti itu. Tapi menurut Uang Receh nggak mungkin kalau Amerika Serikat saja sudah resesi bulan Juni, Indonesia bakalan nggak ada apa-apa. Tentunya inilah yang dimaksud oleh Bapak Joko Widodo dan Sri Mulyani teman-teman. Artinya kita sebagai seseorang warga negara Indonesia bisa bilang kita itu nggak akan terpengaruh, tapi nggak bisa juga seperti itu. Ada kalanya kita sedia payung sebelum hujan, atau bersiap-siap terlebih dahulu sebelum resesi itu benar-benar datang dan akan berimpact kepada kehidupan kita teman-teman. Nah, di sini Uang Receh akan sedikit lihat CPI atau Customer Price Index Amerika Serikat teman-teman. Barusan dirilis sekitar tanggal 13 teman-teman. Untuk CPI sendiri itu berada di angka 8,9
ya teman-teman. Pada periode sebelumnya adalah 8,2%, sedangkan forecastnya adalah 8,1%. Di sini kalian tentunya paham teman-teman, untuk customer price index sendiri mengalami peningkatan. Artinya inflasi masih sangat-sangat tinggi teman-teman. Dan hal itu korelasinya positif dengan The Fed akan menaikkan suku bunga yang lebih agresif lagi. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa The Fed itu melakukan agresif dalam menaikkan suku bunga teman-teman, tentunya semua ini berawal dari pandemi COVID teman-teman. Pandemi COVID tahun 2020, Amerika kalian tahu sendiri, hampir semua negara-negara di dunia kalian juga tahu sendiri, mereka mencetak uang secara terus-menerus, dan itu yang sekarang kita nikmati teman-teman. Jumlah peredaran uang terlalu banyak di hampir semua negara, yang menyebabkan angka dari barang-barang itu juga ikut naik teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud inflasi. Nah, dengan Amerika dan suku bunga yang tinggi dan bank-bank di semua negara itu hampir menaikkan suku bunganya, mereka bermaksud untuk menarik uang dari peredaran sebanyak mungkin teman-teman, untuk menurunkan harga-harga barang yang sudah terbilang sangat tinggi. Nah, mereka beranggapan dengan menaikkan suku bunga akan menarik uang dari peredaran yang begitu banyak. Tentunya hal ini berimbas munculnya resesi untuk tahapan selanjutnya teman-teman. Karena jumlah peredaran uang semakin sedikit dan suku bunga tinggi, artinya sebuah negara akan mengalami keterlambatan atau pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun atau bahkan negatif ya teman-teman. Nah, buat kalian, apa sih pengaruhnya resesi itu? Simak Uang Receh akan memberikan sedikit gambaran teman-teman, apa sih pengaruh resesi terhadap investasi. Tentunya Uang Receh akan membahas investasi, di mana di sini investasi Uang Receh adalah termasuk risk asset. Jadi kalian itu harus benar-benar berhati-hati teman-teman. Nah, kita kembali dulu untuk ke apa sih resesi global tahun 2023 dan bagaimana sih kita menyikapi resesi di tahun 2023. Nah, Uang Receh ada sedikit clue teman-teman. Kalian gak perlu takut 2023 akan resesi ataukah bumi akan gelap di tahun 2023. Tentunya Indonesia adalah negara yang cukup strong akan adanya resesi pada tahun ini. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya seperti 2008 atau tahun 98 teman-teman. Resesi kali ini bisa dibilang menguntungkan bagi negara kita. Karena apa? Negara kita terbilang negara yang PDB-nya atau GDP-nya itu cukup stabil teman-teman. Bahkan dengan adanya resesi bisa dibilang GDP kita itu ikut terkerek naik teman-teman. Karena apa? Karena Indonesia komoditasnya itu sampai hari ini itu masih harganya naik terus-menerus teman-teman. Dan secara tidak langsung komoditas-komoditas ini, andalan-andalan Indonesia terutama di bidang sumber daya alam, itu harganya sekian tiap hari itu naik terus. Nah, itulah yang membuat Indonesia itu masih stabil atau resilient terhadap resesi yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2023. Nah, buat jaga-jaga bagaimana sih kalau emang nanti keadaan dunia tidak baik-baik saja, dan apa yang akan kita lakukan teman-teman. Nah, kita akan perlu yang namanya emergency fund. Apa sih emergency fund? Nah, cukup singkat, emergency fund itu adalah dana darurat teman-teman. Dimana saya yakin atau Uang Receh yakin kalian yang saat ini masih menjadi karyawan, atau kalian yang saat ini sedang membuka usaha kecil-kecilan, atau kalian yang saat ini sedang menjadi seorang pengusaha, dibutuhkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. Dimana buat jaga-jaga kalau kalian misal ada PHK atau misal COVID menyerang lagi dan lockdown dilakukan lagi. Nah, kalian harus punya yang namanya dana darurat. Seberapa pentingkah dana darurat? Tentunya sangat penting sekali teman-teman kalau menurut Uang Receh. Dan bagaimana menghitung dana darurat atau kebutuhan kita selama mungkin kalian gak berpenghasilan teman-teman. Nah, di sini Uang Receh punya sedikit gambaran untuk dana darurat ya.
Buat kalian yang masih single, standarnya kalian itu harus punya dana darurat selama 3 bulan kebutuhan kalian teman-teman ke depan ya. Itu dalam kondisi standar, artinya resesi nggak terjadi di Indonesia. Kalian masih bisa hidup dengan selama 3 bulan, kalian bisa mencari pekerjaan yang lain lagi teman-teman. Atau kalian bisa mencari peralon-peralon penghasilan kalian lagi. Nah, tapi di keadaan resesi atau di keadaan COVID tentunya semua berubah teman-teman. Jadi saran dari Uang Receh, kalian harus punya 6 bulan minimal buat dana darurat kalian. Nah, buat kalian yang berkeluarga, standar kebutuhannya itu kalian harus punya 6 bulan ke depan untuk dana darurat. Dan di kondisi resesi, sekali lagi buat jaga-jaga, minimal kalian harus punya 12 bulan ke depan atau 1 tahun teman-teman untuk kalian jaga-jaga atau buat kebutuhan kalian teman-teman. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Bang, buat kita yang berpenghasilan kecil apakah bisa nabung dana darurat? Nah, kalau menurut Uang Receh, jawabannya bisa, tergantung dari bagaimana kalian mau menekan lifestyle kalian, bagaimana kalian mau menekan pengeluaran kalian, bagaimana kalian mau menekan antara want sama need kalian teman-teman. Karena kadang kita beli sesuatu itu hanya karena ingin, tapi kita sebenarnya nggak terlalu membutuhkan barang tersebut. Nah, kalau kalian bisa menekan itu, alokasikan portofolio kalian. Kalau menurut Uang Receh untuk menghadapi semua ini, alokasikan beberapa portofolio kalian dari penghasilan kalian yang masih rutin sampai hari ini. Ya kurang lebih 30-50% itu ke aset liquid teman-teman. Artinya ke aset yang kalian bisa cairkan sewaktu-waktu ke dalam bentuk uang tanpa adanya ribet. Nah, bisa kalian taruh ke reksadana atau ke obligasi atau ke emas mungkin, yang kalian jika suatu saat itu butuh uang itu dengan cepat, kalian gak butuh waktu lama untuk mencairkan uang kalian teman-teman. Nah, selanjutnya saran apa lagi dari Uang Receh buat menanggulangi resesi yang akan mungkin terjadi di tahun 2023 teman-teman. Nah, ini adalah salah satu yang menurut Uang Receh paling penting ya. Kalau kalian bisa atau kalau kalian punya passion tertentu, carilah yang namanya side hustle teman-teman. Buat kalian yang belum ngerti apa itu side hustle adalah bisa dibilang income tambahan atau pekerjaan sampingan, atau kalian di sela-sela pekerjaan kalian, di sela-sela kesibukan kalian bekerja di sebuah perusahaan, atau di sela-sela kesibukan kalian menggarap usaha kalian, ada kalanya kalian harus memikirkan yang namanya side hustle. Gimana sih aku bisa berpenghasilan lebih dari tempat lain, bukan hanya dari satu pipa teman-teman. Nah, untuk bentuk side hustle sendiri sebenarnya itu sangat banyak teman-teman. Bisa jadi passive income dengan kalian setiap bulan melakukan investasi rutin. Bisa jadi kalian misalkan reseller di sebuah toko online milik orang lain, kalian ikut memasarkan produk tersebut. Bisa jadi agen properti freelance atau apapun teman-teman. Yang penting bisa menghasilkan cuan atau profit buat kalian tanpa merusak pekerjaan utama kalian. Ingat, tanpa merusak pekerjaan utama kalian. Kenapa Uang Receh bilang jangan merusak pekerjaan utama kalian? Karena sebenarnya teman-teman, dari pekerjaan utama kalian lah kalian akan dapat pipa utama atau income utama kalian. Nah, side hustle ini hanya untuk mengimbangi agar pipa kecil-kecil kalian itu nggak hanya dari satu sisi teman-teman. Banyak pipa-pipa kecil yang kalian itu sebenarnya bisa bangun. Nah, setelah side hustle, apalagi sih? Yuk teman-teman kita bahas. Nah, kalian harus ngerti 2 risk asset ini kalau menurut Uang Receh. Saat ini menurut Uang Receh, harga saham itu sedang di titik kita bisa melakukan akumulasi. Kenapa Uang Receh bisa bilang di titik kita bisa melakukan akumulasi? Kebanyakan harga-harga blue chip teman-teman, harga-harga saham unggulan pada saat ini tuh sedang di kondisi terseok-seok atau kondisi paling bawah teman-teman.
Artinya banyak investor itu sebenarnya dalam kondisi fear, dalam kondisi takut untuk masuk ke market. Karena apa? Ekonomi memang belum stabil, secara makroekonomi itu belum stabil, teman-teman. Di sini sebenarnya adalah kesempatan buat kita yang bisa menyisihkan penghasilan kita sedikit demi sedikit untuk mencicil beli, teman-teman. Bisa itu di saham, bisa itu di cryptocurrency. Kalian tahu sendiri kalau kita ngomongin cryptocurrency ya, dari BTC yang harganya all time high berada di 69.000 US dollar, sekarang kurang lebih hanya 19.000 US dollar, teman-teman. Dan itu terdiskon, sangat-sangat terdiskon. Bayangin aja kalau kalian beli Bitcoin di harga sekarang itu naik ke 40.000 aja, kalian udah dapat 100%, teman-teman, dari modal kalian. Nah, kenapa sih uang receh mengajarkan risk aset? Tentunya banyak kalian yang nggak berpikir resesi itu adalah momok yang mengerikan. Tepat sekali, uang receh nggak menyalahkan hal tersebut, teman-teman. Justru resesi memang momok menakutkan bagi sebagian orang. Bahkan bagi pengusaha pun resesi adalah hal yang sangat menakutkan. Ekonomi akan turun seturun-turunnya. Inflasi di mana-mana. Jumlah pengangguran banyak sekali. Nah, dari hal inilah banyak pengusaha yang kemungkinan akan jatuh bangkrut, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Lantas siapakah yang bisa bertahan? Anggap saja ini adalah sebuah seleksi alam di mana alam akan memilih orang yang kuat yang akan bertahan, teman-teman. Nah, kuatnya seperti apa kan kita belum tahu, ke depannya bakal seperti apa. Tinggal bagaimana kita bisa siap siaga dari hari ini, teman-teman, untuk menjalani next worst case-nya itu seperti apa. Kedepannya itu bakal seperti apa. Resesi terjadikah atau tidakkah? Kalau kita siap dari sekarang, apapun yang akan terjadi, kita bisa memanfaatkan yang namanya keuntungan dari setiap resesi, teman-teman. Ingat, di saat kondisi semua orang itu fear, menurut uang receh dan menurut salah satu investor terkemuka, jadilah seseorang yang greedy, teman-teman. Ini sama seperti slide uang receh yang selanjutnya. Resesi itu selalu menjadi momok yang mengerikan, itu memang benar. Uang receh juga nggak mau mungkiri hal itu. Tapi justru inilah juga sebagai salah satu kesempatan buat kita untuk menjadi orang yang lebih bisa memanfaatkan momen. Momen di sini artinya di saat fear itu terjadi kepada mostly orang-orang investor di dunia ini, retail di dunia ini, jadilah greedy, teman-teman. Artinya setiap orang itu rasa takutnya lebih besar, kita jadilah rakus untuk memanfaatkan hal tersebut. Karena ngambil kesempatan di saat seperti ini tuh, uang receh bisa bilang itu bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman. Nah, sebelum uang receh akhiri untuk video kali ini, uang receh akan bahas sedikit price action untuk Bitcoin. Karena uang receh, jujur uang receh itu bermain di Bitcoin, uang receh bermain di saham juga bermain, di reksadana juga bermain. Kita akan sedikit bahas di Bitcoin, teman-teman. Nah, ini kita ke sedikit price action untuk hourly-nya atau candle 4 jam, teman-teman. Ada yang aneh untuk candle minggu ini, memang di kemarin hari Jumat itu Bitcoin sempat menyentuh angka 18 ribuan karena waktu itu CPI diumumkan dan hasil CPI daripada forecast ternyata jauh lebih tinggi. Setelah itu Bitcoin langsung menunjukkan penguatan lagi, teman-teman. Kita bisa sedikit ambil keputusan di sini bahwa itu sudah pasti bukan kenaikan yang wajar, atau uang receh boleh bilang itu adalah bull trap. Karena CPI diumumkan dan angkanya jauh lebih tinggi, Bitcoin malah rebound ke atas, dan habis itu kalian bisa lihat sendiri Bitcoin kembali melakukan pelemahan ke angka 19.000, teman-teman. Dan secara candle weekly atau hariannya Bitcoin juga masih tertahan di level support di tahun 2017, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, buat kalian yang ingin tahu channel uang receh lebih lanjut,
kalian selalu pantengin channel Uang Receh. Uang Receh akan memberikan update-nya setiap hari teman-teman. Dan jangan lupa di like, komentar jika kalian setuju dengan pendapat Uang Receh. Kalau ada saran jangan ragu, masukin aja di kolom komentar. Memang channel Uang Receh sedang belajar, sedang banyak butuh masukan dari teman-teman sekalian. Thank you for watching this video. See you on the next video.